Selamat pagi anak-anak KP Kinase yang hebat. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Doa dan harapan Putri, anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria ya. Anak-anak, kita pagi ini akan belajar tentang kejujuran. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami mau belajar, pimpin kami Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tentang kejujuran. Kata jujur ya, orang yang jujur itu artinya itu tidak berbohong, tidak berdusta, dan mengatakan yang benar. Jadi jujur itu artinya juga tulus hati dan tidak curang. Kejujuran merupakan keselarasan antara perkataan dan perbuatan kita. Jadi apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, Putri mau menceritakan sebuah dongeng tentang kisah beruang yang jujur. Di suatu hutan yang luas, ada sebuah keluarga beruang yang sangat bahagia. Keluarga beruang itu terdiri dari ayah beruang yang bernama Ayah Bodi, ibunya bernama Ibu Rumin, dan mempunyai anak beruang kecil yang sangat lucu yang bernama Berry. Ya. Berry ini anak beruang yang rajin membantu orang tuanya. Dia juga sangat lincah. Beruang Berry ini sering membantu ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Lalu dia juga terkadang menemani ibunya berjualan kue di pasar. Nah, pada suatu hari Ayah Berry dan kelompok beruang lainnya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Berry tidak ikut karena Berry sedang menemani ibunya membantu berjualan kue di pasar. Nah, singkat cerita, suatu sore hari Berry sangat senang anak-anak. Mengapa? Karena jualan kue ibunya sudah habis. Nah, dagangan ibunya habis, terjual semuanya, dan Berry sangat senang. Lalu Berry berlari-lari pulang ke rumah bersama dengan ibunya. Sampai di halaman rumahnya, Berry menuju ke dalam rumahnya dan berteriak-teriak memanggil ayahnya. Ayah, 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 Berry sudah pulang sama ibu. Ayah di mana? Nah, Berry terus mencari ayahnya di seluruh ruangan rumahnya. Dan dia juga mencari di tempat mereka biasa menyimpan kayu bakar, tetapi ayah Bodi tidak ada di sana. Nah, ibunya Berry, Ibu Rumin, dan juga Berry menunggu kedatangan ayahnya dengan gelisah. Dan Berry sampai tertidur menunggu ayahnya pulang. Dan ketika matahari sudah terbit, tiba-tiba Paman Berry atau Paman Durga itu sedang menuju ke rumahnya Berry. Lalu Paman Durga sambil terisak-isak menangis, dia berkata kepada Berry, Berry, maafkan Paman ya Berry,
karena ayahmu tertembak oleh manusia dengan senapan pemburunya. Dan kemudian Paman Durga berkata kepada Ibu Rumin, Kak Rumin, maafkan aku tidak bisa menyelamatkan Kak Boldi, karena kami takut semuanya ketika melihat senapan itu, kami lari ketakutan, dan hanya Kak Boldi yang ada di sana, dan Kak Boldi tertembak dan tubuhnya dibawa oleh manusia itu. Lalu Paman Durga memberikan sebilah golok kepada Ibu Rumin supaya golok itu dirawat dan dijaga, karena itu satu-satunya peninggalan ayah Boldi. Nah, sepeninggal ayahnya, Berry semakin rajin untuk mencari kayu bakar bersama pamannya. Dia banyak belajar dari pamannya, mulai dari memotong kayu, membelah kayu, dan juga memilih kayu yang benar untuk diambil kayu bakarnya. Paman Durga berkata kepada Berry, Berry, kamu harus bisa memilih kayu yang kering saja ya untuk diambil kayunya, supaya hutan tempat kita ini tidak gundul dan kita tetap tinggal di sini selamanya. Iya Paman, kata Berry. Nah, suatu saat Berry pergi sendirian mencari kayu bakar di dekat sebuah danau. Dia dengan semangat memotong kayu yang sudah kering. Tapi tiba-tiba apa nak? Goloknya tercebur di air danau, kecemplung di air danau. Berry sangat ketakutan, dia menangis, dia memanggil-manggil nama ibunya, dia bingung, dia lari ke sana, dia ingin berenang ke dalam danau, tapi dia takut kalau dia tenggelam, dan dia menengok ke sana kemari, tidak ada binatang yang lain yang ada di sana yang bisa menolongnya. Berry menangis, Ibu, bagaimana ini Ibu? Golok peninggalan ayah hilang. Nah, sambil terduduk, Berry menangis dengan sedih. Dia tertunduk, dia bingung, dia gelisah. Nah, ketika dia sedang bingung, dia sedang gelisah, tiba-tiba muncul di permukaan danau seekor ikan mas ajaib. Ikan mas ajaib ini bertanya kepada Berry, Hai beruang kecil, mengapa kamu menangis? Iya ikan mas ajaib, ketika aku sedang menebang pohon, golokku tercebur di danau dan aku tidak berani mengambilnya. Tenanglah Berry, kamu tidak boleh menangis, aku bantu ya mengambilnya. Lalu ikan mas ini masuk ke dalam danau, berenang ke dalam danau. Berry sambil menunggu, dia menangis, dia masih terduduk dengan gelisah, dia sedih sampai terus memanggil-manggil nama ibunya. Dia takut kalau golok itu sampai hilang, padahal golok itu satu-satunya peninggalan ayahnya, dan golok itu juga berguna untuk mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, lalu tiba-tiba ikan mas ajaib muncul dengan membawa sebilah golok emas yang bertatakan berlian batu permata. Lalu ikan mas ajaib ini bertanya kepada Berry, Berry, ini golokmu kah? Bukan, itu bukan golok saya. Golok saya hanya sebuah golok biasa peninggalan ayahku yang bergagang kayu. Ikan mas tersenyum. Baiklah, aku akan mencarinya lagi ya golokmu. Kamu tunggu di sini, tidak boleh menangis. Baiklah ikan mas. Lalu ikan mas kembali masuk ke dalam danau.
Nah, beberapa saat kemudian ikan mas ini muncul lagi ke danau dengan membawa sebilah golok perak yang sangat indah. Dia bertanya kepada Berry, "Berry, ini golokmu bukan?" "Bukan ikan mas, itu bukan golokku. Golokku tidak seindah itu." Aduh, gimana ini? Dua-duanya bukan. Nah, "Tolong ikan mas, tolong carikan lagi golokku. Aku takut ibuku akan marah." "Baiklah, kamu tunggu di sini ya. Kamu sabar, jangan menangis ya. Tapi ini yang terakhir ya, aku menolong kamu. Karena ini hari sudah malam, aku harus segera pulang." "Baiklah." Lalu Berry dengan sabar menunggu ikan mas ajaib untuk kembali berenang di danau. Nah, beberapa saat kemudian, ikan mas ajaib membawa sebuah golok biasa dengan bergagangkan kayu mahoni. "Apakah ini golokmu, Berry?" "Hore, iya, golokku ketemu. Terima kasih ikan mas, terima kasih ikan mas, engkau sudah menolongku." Nah, karena saking senangnya Berry sambil bersujud mengucapkan terima kasih kepada ikan mas ajaib, tapi tiba-tiba ikan masnya hilang. Berry sangat lega. Kemudian dia melanjutkan lagi untuk mengikat kayu yang sudah dia dapatkan tadi untuk dia segera pulang. Ketika dia sedang mengikat kayu bakar yang akan nanti dia dijual, tiba-tiba ikan mas itu muncul lagi, anak-anak. "Berry, aku punya hadiah untuk kamu." "Hadiah apa?" "Tadi dua buah golok yang aku temukan yang berupa golok emas bertahtakan permata dan juga golok yang besar, golok perak ini buat kamu." Berry ingat kata-kata ibunya, ketika ada seseorang yang belum dia kenal yang memberi sesuatu, kita tidak boleh langsung menerimanya, kita harus berhati-hati. Lalu Berry dengan sopan berkata kepada ikan mas ajaib, "Maaf ikan, aku tidak bisa menerima pemberianmu." "Oh, Berry, aku melihat kamu adalah beruang yang sangat jujur dan baik hati dan juga menyayangi orang tuamu. Kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan karena kamu berbakti, kamu anak yang jujur, kamu anak yang baik, maka aku memberikan hadiah 2 buah golok ini kepadamu. Golok ini bisa kamu pergunakan untuk bisa kamu jual dan untuk membahagiakan ibu kamu. Bagaimana, Berry?" "Baiklah ikan mas, terima kasih. Engkau sudah baik hati memberikan golok-golok itu kepadaku. Dan biarlah golok-golok ini berguna bagi keluargaku." Nah, anak-anak, cerita tentang beruang kecil yang jujur itu adalah sebuah contoh kejujuran. Jadi kalau kita jujur, ya, apa manfaat yang bisa kita peroleh? Hati kita menjadi tenang, tidak gelisah, tidak takut, ya. Kalau kita jujur, kita dipercaya oleh orang lain. Juga kita akan punya banyak teman dan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang pasti Tuhan akan senang karena kita menjadi anak yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Karena anak yang jujur itu adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Anak jujur disayang Tuhan. Sekali lagi ya, anak yang jujur adalah ciri anak Tuhan yang hebat dan akan disayang oleh
Tuhan. Ada lagunya loh tentang kejujuran ini. Judulnya Aku Mau Jadi Anak Yang Jujur. Ya, pelan-pelan ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Sekali lagi ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ya, anak-anak, mari anak-anak bisa menjadi anak yang hebat, anak yang jujur. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena anak yang hebat itu akan disayang Tuhan. Kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan, berterima kasih untuk apa yang boleh disampaikan Putri pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur, tolong Tuhan, ajar kami menjadi anak yang jujur, anak yang taat kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.